guys, balik lagi channel aku Seligo. Dan kali ini aku mau ngajarin kalian bahasa Inggris. Not exactly ngajarin kalian, tapi aku mau kasih kalian tips yang bener-bener aku pakai dan aku lakuin pas aku belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang, I'm still learning. Aku bisa bilang bahwa belajar sesuatu itu never ending, gak pernah putus. Dan aku rasa kita tiap hari juga belajar sesuatu, sama dengan bahasa. Jadi aku sekarang mau kasih kalian tips yang benar-benar berguna buat kalian. Karena pas aku dulu belajar bahasa Inggris, jujur aja aku malu banget pas ngomong sama orang banyak. Kalau kalian masih awal-awal belajar, Inggrisnya masih kacau, ya ngertilah dikit-dikit beberapa kata. Atau yang Inggrisnya masih belepotan dan ngucapinnya tuh masih nggak pede, belepotan, segala macem. I hope video ini bisa membantu kamu. By the way, aku mau minta maaf dulu kalau aku kadang ngomong kecampur sama bahasa Inggris. Kadang-kadang agak susah ngeluarin ekspresinya di bahasa Indonesia. Sebelum video ini mulai, aku mau kasih tahu dulu kredibilitas aku supaya kalian bisa percaya apa yang aku ngomongin. Aku sekarang kuliah di Malaysia dan aku menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi di sini dengan teman-teman dan dosen. Dan aku udah pernah ambil IELTS 2 kali. Yang pertama adalah di tahun 2016 dan yang kedua di tahun 2018. Jadi kenapa 2 kali? Bukan karena yang pertama nggak lulus. Nggak apa-apa juga kalau seandainya nggak lulus, karena namanya manusia ya, bisa gagal dan that's life. Tapi yang pertama kali itu karena aku harus masuk kuliah dan mereka butuh IELTS aku, jadi aku ambil pas aku mau masuk ke kuliahan. Dan yang kedua kali karena aku pindah kuliahan, aku pindah kampus. Jadi tahun 2018 itu aku harus tes IELTS lagi yang kedua kali. Dan surprisingly tes IELTS aku naik, padahal yang tahun 2018 aku sama sekali nggak belajar. Jujur aku lupa band IELTS aku berapa, tapi aku bisa inget kalau yang paling tinggi itu speakingnya aku adalah 8,5 dan band IELTS tertinggi itu 9. Jadi aku dapat nilai 8,5 dari 9. Ya lumayan ya, nggak jelek. Guys, aku ngomong gini bukan karena aku sombong ya, tapi karena aku kepengen kalian juga bisa belajar dan aku pengen kasih tahu tips-tips yang berguna buat kalian juga. Yap, jadi band IELTS aku untuk speaking adalah 8,5 dari 9 dan lumayan lah. Dibilang aku perfectly fluent, nggak bisa juga, tapi I can say that I'm fluent enough. I can understand and I can speak English fluently. Biar aku makin semangat bikin video, kalian bantu aku like video ini, subscribe, dan jangan lupa follow aku di Instagram juga @seligo ya. Share video ini juga kalau kalian merasa video ini membantu kalian. Tips yang pertama yaitu ngomong sendiri. Yang kedua, ngomong sendiri. Iya, kedengerannya aneh, tapi I swear ini membantu banget. Jadi kalian bisa coba ngomong sendiri di kamar atau di manapun, di rumah, ngomong depan kaca, pokoknya ngomong sendirian sampai kalian ngerasa nyaman. Dan kalau ditanya mau ngomong apa aja, terserah kalian. Kayak kalian mau curhat, hari kalian gimana, atau kalian berandai-andai lagi ngomong sama orang. Aku kasih saran ini karena aku tahu banyak banget orang yang sebenarnya udah bisa bahasa Inggris, cuma mereka malu aja ngomong keluarnya. Karena aku dulu pernah kayak gitu juga. Dulu tuh aku pemalu dan aku tuh nggak pede ngomongnya. Padahal sebenarnya aku lumayan ngerti gitu loh. So I've been there dan aku tahu gimana struggle-nya kalian. Jadi kalian bisa coba ngomong di depan kaca. Tips nomor 3. Kalian rekam omongan kalian kayak aku lagi rekam diri aku sendiri. Nggak mesti video, bisa juga voice recording kalian di HP dan kalian ngomong. Jadi tadi kalian kan lagi ngomong sendiri nih di kamar atau di depan cermin. Sekalian lah kalian rekam, kalian ngomong pakai HP kalian. Nah, kalau udah direkam, terus kalian bisa putar lagi kan? Kalian denger tuh suara kalian. Gak apa-apa lah aneh, aku tahu rasanya kayak denger suara sendiri tuh aneh. Tapi, ini berguna banget karena kalian bisa denger apakah pronunciation kalian salah, apakah kalian ngucapin kata-kata salah, atau kedengerannya aneh atau gimana, kalian bisa cek sendiri. Dan kalau kalian mau, kalian bisa kirim voice recording ini ke teman kalian atau siapapun yang lebih mahir bahasa Inggris. Suruh mereka denger dan kasih pendapat. Tips nomor 4 adalah kalian gak usah terlalu peduliin aksen kalian atau logat kalian pas ngomong bahasa Inggris. Karena setiap orang punya aksen dan logat yang berbeda-beda. Jadi kalian gak harus ngerasa kalau kalian tuh harus bisa mahir bahasa Inggris tuh kalau aksennya
American, atau British, atau Australian, it's fine. As long as you guys are comfortable with it and you can deliver the message that you want to say to the other party well. That's it. That's the purpose of the language. Penuhin hari-hari kalian dengan bahasa Inggris. Jadi you surround yourself with English. Caranya gimana? Kalian bisa hafalin lirik lagu kesukaan kalian dan cari tahu artinya apa. Sebenarnya ini awal mula aku benar-benar belajar bahasa Inggris dulu pas SD. Jadi sedikit cerita, dulu pas SD itu aku benci yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Karena sebenarnya gurunya nggak pinter ngajar. Jadi apa-apa pakai rumus, cuma tinggal dimasukin aja. Terus aku bingung dan aku salah satu anak yang nggak pinter bahasa Inggris di kelas. Jadi gurunya agak kayak nggak suka aku. Intinya aku mulai belajar bahasa Inggris dikit-dikit dari lirik lagu terjemahan. Karena dulu pas SD akhir-akhir tuh aku udah mulai terekspos sama lagu-lagu bahasa Inggris dan aku udah mulai suka. Selanjutnya kalian bisa baca buku. Buat yang nggak suka bisa skip part ini, tapi aku bisa kasih tahu buat yang suka ini sebenarnya membantu banget. Jadi dulu aku mulai suka baca buku pas aku SMP karena fanfiction. Don't judge. Jadi mulai dari situ aku suka baca buku, suka baca novel, dan yang awalnya ringan-ringan aja isinya. Terus bagi yang suka baca e-book, biasanya ada pilihan untuk look up to dictionary di kata-kata yang kalian nggak tahu. Dan ini menurut aku berguna karena kadang di tengah jalan aku lagi baca terus aku nggak ngerti beberapa kata. Ya aku look up aja dan aku bisa, oh ini artinya, membantu. Lanjut, nonton film. Nah, ini fun nih, kalian semua pasti suka. Enjoy aja kalian nonton film, kalian biasain gimana sih mereka ngomong, terus ekspresinya mereka ngomong tuh kayak gimana, cara jawabnya tuh kayak gimana, kalian biasain aja. Lama-lama kalian bisa tahu the true meaning of their expression. Terus lama-lama kalian bisa nggak usah baca subtitle. Jadi hilangin subtitlenya dan kalian udah bisa ngerti mereka ngomong apa. Jamin. Perlahan tapi pasti. Oke, gak apa-apa, banyakin aja nonton your favorite series atau film apapun kesukaan kalian. Tips selanjutnya, tulis kata-kata yang kalian gak tahu di suatu buku atau di notes kalian di gadget juga boleh. Jadi dulu aku ingat ada saatnya aku belajar bahasa Inggris dan aku punya satu buku yang isinya tuh di halaman belakang setiap kata yang aku gak tahu artinya apa. Jadi kalian tulis satu-satu artinya apa, gak mesti banyak. Jadi bisa aja sehari cuma 1-2 kata misalnya. Kalian nggak tahu artinya amazing itu apa. Kalian cari tahu artinya apa, terus kasih example di bawahnya. Kasih contoh cara pemakaian kata amazing itu gimana. Nah dengan kayak gitu ngebantu banget. Coba setiap hari 2 kata, seminggu udah berapa? Sebulan udah berapa? Sorry I'm not good at math, but you guys can count yourself. Ini membantu banget buat aku. Nah, tips selanjutnya itu penting, yaitu jangan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena the way we express things, cara kita mengekspresikan sesuatu itu beda dari bahasa ke bahasa lain. Jadi kalau kalian mau translate langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tuh aneh jadinya. Jadi better not do that. Awal-awal emang susah, tapi mulai bisa terbiasa pas kalian udah banyak baca buku, banyak nonton TV, udah tahu banyak ekspresi-ekspresi yang digunakan orang native, nanti kalian udah terbiasa sendiri. Oh, ekspresi kayak gini tuh harusnya ngomongnya kayak gimana. Nanti kalian bisa lama-lama terbiasa untuk ngekspresi ini tuh langsung pakai bahasa Inggris, nggak translate pakai bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena sebenarnya susah sih translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ekspresinya tuh bener-bener beda. Jadi aneh gitu. Bayangin misalnya, I can't think of one now. Wait. Nah, ketemu contoh nih, misalnya I'm so done with this thing. Di direct translate jadi apa? Kayak aku sudah selesai dengan ini semua. Aneh kan? Tapi kalau kalian nggak direct translate, kalian langsung translate ke bahasa Indonesia dengan arti sesungguhnya, artinya kan aku udah capek dengan ini gitu kan. I'm so done with this gitu. Kayak aku udah capek sama semua ini, udah nggak mau lagi gitu. That's the true meaning. Bayangin kalau kalian harus direct translate, aku udah capek dengan semua ini. Itu beda gitu loh. I'm exhausted with all this thing. Bisa, tapi ekspresinya bukan lagi ke yang I'm done with this. Kayak I'm done, period, titik. Beda. Ya, jadi itu salah satu contoh aja. Nah, selanjutnya tulis apapun pakai bahasa Inggris. Ya, nggak mesti lah kalau kalian sekolahnya pakai bahasa Indonesia. Tapi misalnya tulis diary,
atau tulis sesuatu di social media, Twitter. Jadi dulu aku inget banget zamannya Twitter, aku tuh suka tulis sesuatu pakai bahasa Inggris, dan aku tuh dulu suka komunikasi sama kayak orang di luar, entah mana, the Philippines, entah orang luar. Jadi mau nggak mau komunikasi pakai bahasa Inggris. Dan dari situ aku kayak tahu, oh ekspresinya kayak gini, oh ekspresinya kayak gitu. Ya nggak apa-apa salah, nggak kenal juga kan gitu. Dari situ aku belajar banyak banget ekspresi-ekspresi bahasa Inggris yang digunainnya gimana gitu. Terus kalau kalian punya diary, tulis aja diarinya pakai bahasa Inggris. Dibiasain aja sih menurut aku perlahan-lahan yang sesuai nyamannya kalian sampai kalian ngerasa tulisnya itu nyaman aja pakai bahasa Inggris. Selanjutnya adalah cari lawan bicara. Jadi kalau kalian gak malu atau Inggris kalian udah mulai improve, kalian bisa cari lawan bicara supaya kalian bisa tahu, oh aku bisa gitu loh ngomong sama orang lain. Itu enak aja rasanya, kalian bisa tahu seberapa paham, seberapa fasih kalian bicara bahasa Inggris dengan berbicara dengan orang lain. Dan orang lain juga mungkin bisa kasih feedback ke kita, kalian tuh ngomongnya gimana, apa yang harus dibetulin, dan segala macem. Oh ya, cari partnernya juga yang bisa bahasa Inggris ya, jangan yang nggak bisa bahasa Inggris juga, nanti sama-sama bingung ngajarinnya yang mana gitu, nggak bisa saling ngajarin kan. Nah, yang terakhir dan yang penting juga adalah jangan takut salah. It's okay, everybody makes mistakes, dan nggak ada yang bakalan ketawain kamu atau judge kamu, dan kalaupun ada, nggak usah dipeduliin karena we're all learning. Emang mereka bisa lebih baik dari kamu? Enggak kan? Jadi semangat terus belajarnya dan jangan takut salah. Good luck dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau merasa video ini membantu kalian. Makasih guys! Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Kalau kalian punya tips lain yang kalian pakai sendiri, kalian boleh share di kolom komentar di bawah ya. Berbagi itu indah guys.